warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar dimanapun Anda berada. Hari ini kembali lagi di Dazrian Channel. Kita akan membahas latihan-latihan soal-soal pilihan ganda yang ada pada buku LKS. Dan khusus hari ini, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di buku LKS ini. Nah, buku LKS Bahasa Indonesia untuk kelas 7 terbitan tahun 2022 ini dan sudah berbasis kurikulum Merdeka. Nah, buku LKS ini terbitan dari Putra Kertonan, ya, bisa sahabat-sahabat belajar dapatkan di toko buku terdekat dengan harga lebih kurang seharga Rp13.000 tergantung tempat dan wilayah di mana sahabat belajar semua berada. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas soal-soal objektif yang ada dalam buku LKS ini. Ayo simak videonya dan saksikan pembahasan berikut ini. Baik sahabat belajar semuanya, sahabat belajar bisa lihat soal objektif yang pertama itu terdapat pada halaman 13. Nah, kita akan bahas evaluasi kompetensi siswa bagian 1 halaman 13. Bagi sahabat belajar semua yang ada bukunya bisa kita lihat bersama. Baik, kita masuk pada nomor 1. Tujuan penulisan teks deskripsi adalah, nah yang ditanya adalah tujuan penulisan teks deskripsi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang ditanya adalah tujuan. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan suatu objek, kejadian atau peristiwa. Kalau kita lihat dari pilihan A, B, C, dan D yang menggambarkan ciri objek adalah pilihan yang A, maka jawabannya sudah pasti A. Kenapa bukan B? B ini adalah menjelaskan pendapat pribadi. Ini bisa berupa teks tanggapan atau juga bisa berupa teks argumentasi. Kemudian menceritakan pengalaman, ini adalah teks narasi. Sedangkan memengaruhi pembaca ini adalah teks persuasi. Nah, maka teks deskripsi sudah pasti jawabannya A. Kita lanjut pada nomor 2. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Nah, biasakan ketika ingin menjawab soal kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Kalimat yang menggunakan panca indera penglihatan ditunjukkan dengan nomor. Oke, kita lihat. Panca indera penglihatan. Kalimat pertama, bukit hijau menjadi latar pantai. Bukit hijau menjadi latar pantai. Oke, itu bisa penglihatan. Debur ombak pantai terdengar. Maka ini bukan. Udara di pinggir pantai terasa. Oke, ini bukan. Air kecil dengan buih-buih kecil, penglihatan. Pantai panjang dengan pasir putih, penglihatan. Maka jawabannya 1, 4, dan 5. Kita lihat. Maka jawaban yang benar adalah D. Nomor 3, kita baca soalnya dulu. Ide pokok yang ditanya adalah ide pokok. Ide pokok teks deskripsi tersebut adalah, perlu teman-teman ketahui bahwa ide pokok ini biasa terletak di awal kalimat. Bisa di awal, bisa juga di akhir kalimat. Nah, jika ditanya ide pokok, maka kita hanya perlu mencari kalimat utamanya. Nah, kita lihat kalimat utamanya ada di mana ya. Kita lihat. Cagar alam Rawadano menawarkan panorama yang eksotis. Nah, menjelaskan tentang Rawadano. Nah, berarti jawabannya adalah A. Peran penting cagar alam Rawadano bagi masyarakat sekitar. Cagar alam Rawadano menawarkan panorama yang eksotis. Nah, kalimat utamanya tadi terdapat di awal kalimat. Cagar alam Rawadano menawarkan panorama alam yang eksotis. Maka itu jawabannya. Kita sudah pasti jawabannya adalah B.
Kita lanjut pada nomor 4. Makna kata eksotis yang tepat pada teks tersebut adalah. Nah, eksotis ini apa? Nanti sahabat bisa cek pengertian eksotis ini di KBBI. Kita lihat pilihan yang pertama adalah yang A, disukai banyak orang atau terkenal. Disukai banyak orang atau terkenal. Ini bukan. Memiliki pemandangan yang bagus. Ini bukan. Memiliki daya tarik khas. Daya tarik khas. Daya tarik khas, ya. Daya tarik khas. Maka ini adalah eksotis. Menarik perhatian banyak orang, ini bukan. Nah, eksotis itu adalah memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal umum. Nanti sahabat belajar bisa lihat langsung pengertiannya di KBBI. Kita lanjut nomor 5. Perhatikan kalimat berikut ini. Kalimat tersebut merupakan teks deskripsi yang menggunakan panca indera. Biasakan kita baca pertanyaan terlebih dahulu, lalu kita baca teksnya. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore. Rasa, kalau sudah diawali dengan rasa, maka sudah pasti itu indera peraba. Kita lanjut nomor 6. Kita baca soalnya dulu. Kutipan tersebut termasuk struktur bagian. Yang ditanya adalah struktur dari teks deskripsi. Perlu sahabat belajar ingat, struktur deskripsi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi. Yang kedua ada deskripsi. Yang ketiga ada simpulan atau penutup. Nah, kita lihat struktur pada teks yang dalam kotak ini termasuk struktur yang mana. Candi Gedong Songo adalah nama sebuah kompleks bangunan candi peninggalan budaya Hindu yang terletak di Desa Candi, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Cukup sampai situ. Nah, jika suatu teks itu menjelaskan tentang objeknya apa, terletak di mana, pada tahun berapa, itu masuk pada tahap identifikasi atau pengenalan objek. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut pada nomor 7. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 7 sampai 9. Kita baca soal nomor 7 dulu. Konjungsi bermakna sebab akibat terdapat pada kalimat. Nah, jika sahabat menemukan bentuk soal seperti ini, sahabat belajar bisa menemukan jawabannya tanpa harus membaca teks yang panjang-panjang ini. Cukup kita fokus pada soal dan pilihan ganda yang ditawarkan. Sekarang yang ditanyakan adalah konjungsi bermakna sebab akibat. Berarti dalam kalimatnya nanti ada sebab dan ada akibat. Kita lihat yang poin A. Kemudian mereka berkeliling dari satu desa ke desa lainnya. Tidak ada sebab akibat di sini. Yang B. Kuda dapat melakukan gerakan menari dan berjalan mengikuti hentakan musik tradisional Sunda. Tidak ada sebab akibat di sini. Yang C. Pertunjukan kuda renggong disebut kuda pencak karena apa? Karena seekor kuda dilatih untuk melakukan gerakan seperti berkelahi. Nah, oleh karena seekor kuda dilatih untuk melakukan gerakan seperti berkelahi, maka akibatnya kuda renggong disebut juga kuda pencak. Jadi ada sebab akibat pada teks yang C ini. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8 adalah pernyataan yang mengandung unsur deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini tadi sudah kita bahas bahwa struktur deskripsi pada struktur yang kedua adalah deskripsi atau deskripsi bagian. Nah, maka kita lihat yang mana kalimat ini merupakan struktur deskripsi bagian. Yang A, kuda dapat melakukan gerakan menari dan berjalan.
kuda dapat melakukan gerakan berlari dan berjalan. Yang B, nah kita lihat yang A, kuda dapat melakukan gerakan menari dan berjalan. Baik. Yang B, kuda renggong berisi atraksi pertunjukan seekor kuda. Yang C, kuda renggong merupakan, maka ini struktur identifikasi. Maka kita akan mendeskripsikan tentang kuda renggong. Nah, maka jawaban yang benar adalah kuda renggong berisi atraksi pertunjukan seekor kuda. Karena apa? Unsur deskripsi bagian ini mendeskripsikan tentang kuda renggong. Nah, kalau jawabannya C, kuda renggong merupakan seni pertunjukan tradisional dari Kabupaten Sumedang. Ini baru identifikasi, belum deskripsi. Deskripsinya di mana? Ada pada poin B, kuda renggong berisi atraksi pertunjukan seekor kuda. Jadi pada kalimat B ini mendeskripsikan tentang kuda renggong itu seperti apa, begitu. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjut pada nomor 9. Teks deskripsi tersebut membahas tentang kuda renggong tadi. Membahas tentang apa? Upacara khitanan di Kabupaten Sumedang. Tidak. Pertunjukan pencaksilat pada acara khitanan. Tidak. Pertunjukan tradisional kuda renggong. Kita masuk pada nomor 10. Teks bacaan tersebut membahas tentang, pada teks ini membahas tentang apa? Pemerintah Kabupaten Probolinggo menawarkan paket wisata erupsi Gunung Bromo. Penawaran ini diciptakan demi bla 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 bla. Maka yang dibahas adalah tentang apa? Keindahan Bromo? Tidak. Kebaikan hati pemerintah? Tidak. Pemandangan eksotis? Tidak. Tapi yang dibahas adalah penawaran paket wisata. Kenapa penawaran paket wisata? Karena untuk mencari pembahasan pada teks, kita cukup menemukan menemukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya tadi kita lihat adalah pemerintah Kabupaten Probolinggo menawarkan paket wisata erupsi Gunung Bromo. Baru dilanjutkan dengan kalimat penjelas, penawaran ini diciptakan demi bla 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 bla. Maka itu termasuk kalimat penjelas. Maka apa yang dibahas? Maka yang dibahas adalah penawaran paket wisata erupsi Gunung Bromo. Kita lanjut pada soal nomor 11. Penggunaan huruf kapital pada bacaan tersebut yang tidak tepat. Ya, kita lihat yang A, pemerintah, awal kalimat benar, nama wilayah benar, menawarkan paket wisata erupsi Gunung Bromo, nama lokasi benar. Yang A benar, yang B nantinya, awal kalimat benar, wisatawan bisa menikmati pemandangan eksotis Gunung Bromo, nama tempat atau lokasi juga benar. Yang C, penawaran paket wisata ini juga termasuk kegiatan menikmati hasil panen dan keeksotisan matahari. Kenapa ada huruf kapital di sini? Tidak boleh menggunakan huruf kapital pada kata matahari. Pada kata benda, awalan benda tidak boleh diawali dengan huruf kapital, kecuali berada di awal kalimat. Maka jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut nomor 12. Kita baca soalnya dulu. Objek yang digambarkan pada paragraf tersebut adalah, objek pada teks ini kita lihat. Gadis itu duduk di sebuah ruangan kecil dengan rambut yang diatur rapi. Pada leher si gadis itu digantungkan kalung dari gigi-gigi hewan. Apa saja objek yang digambarkan? Gadis, rambut, dan kalung. Gadis duduk di sebelah ruangan digambarkan. Rambut diatur rapi. Kalung dari gigi-gigi hewan.
Maka jawaban yang benar adalah A. Kenapa bukan B? Ruangan kecil tidak ada digambarkan pada teks. Kenapa bukan C? Gigi hewan tidak ada digambarkan pada teks. Kenapa bukan D? Gigi hewan tidak ada digambarkan pada teks. Nah, maka jawabannya A. Kita masuk nomor 13. Kata ganti yang digunakan pada kalimat tersebut adalah: para penari itu mengenakan kain kotak-kotak seperti papan catur melingkar di pinggang mereka. Kata ganti yang digunakan pada kalimat tersebut adalah, nah, maka kata ganti yang digunakan adalah itu, ini bukan kata ganti. Aku bukan, karena tadi subjeknya adalah para penari. Maka yang tepat adalah nya. Kita masuk pada soal nomor 14. Struktur teks deskripsi di atas adalah, nah, tadi struktur kita sudah bahas ya. Ada struktur identifikasi, ada struktur deskripsi, dan ada struktur simpulan. Nah, maka pesan dan kesan bukan struktur. Deskripsi bagian, nah, berarti antara B, C, dan D. Kita lihat. Pemandangan pantai Mojopahit, Mojokerto sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang amat sangat tinggi, dan di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar. Nah, ini termasuk deskripsi bagian. Mengapa? Karena menjelaskan secara detail tentang keadaan pemandangan di pantai Mojopahit. Baik sahabat belajar, kita masuk pada soal nomor 15. Imbuhan me pada teks tersebut yang tidak tepat penulisannya adalah imbuhan me. Imbuhan me itu apabila bertemu dengan kata yang diawali dengan K, T, S, P, maka dia menjadi lebur. Lebur atau hilang. Nah, contohnya apa? Mengunjungi. Mengunjungi ini kata dasarnya kunjung. Kunjung, me bertemu K, maka hilang dia. Maka ini sudah benar. Membuat, ini sudah benar. Karena B bukan KTSP, maka B tidak lebur, maka sudah benar. Mempesona, P termasuk KTSP, maka yang benar adalah memesona, bukan mempesona. Maka jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut. Kita lanjut pada soal nomor 16. Kita baca pertanyaannya dulu. Berdasarkan kutipan teks di atas yang termasuk majas personifikasi. Nah, majas personifikasi ini adalah benda mati seolah-olah hidup. Benda mati seolah-olah hidup. Nah, benda mati ini seolah-olahnya hidup. Nanti jika ingin mengetahui tentang secara detail penjelasan majas, bisa dilihat di channel Dazrian Channel. Pembahasan tentang majas sudah dibahas secara lengkap dalam channel ini. Nah, kita persingkat bahwa majas personifikasi itu adalah benda mati seolah-olah hidup. Benda mati yang dapat melakukan kegiatan seperti manusia. Kita lihat pada teks. Nomor 1. Memasuki bibir pantai Senggigi, kita akan disambut. Disambut, yang bisa menyambut itu hanya manusia, bukan angin pantai. Maka itu termasuk personifikasi. Teks yang kedua, angin lembut terasa. Angin lembut terasa mengelus. Angin itu mengelus kulit, maka
apakah angin itu melakukan kegiatan seperti manusia? Maka juga itu termasuk personifikasi. Teks yang lain kita tidak perlu baca karena sudah ada pilihannya pada jawaban yang A, 1 dan 2. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 17, penggunaan kata depan. Penggunaan kata depan yang tepat adalah pada kalimat, kita lihat yang A, wisatawan asing maupun wisatawan lokal mengunjungi pantai Kuta di Bali. Ini benar. Yang B, tarian khas Bali adalah tari kecak yang sangat digandrungi. Digandrungi. Gandrungi ini kata kerja, maka seharusnya tidak boleh ada spasi di sini. Nah, yang C kita lihat, terdengar suasana riuh ketika tari tradisional itu selesai dipentaskan. Dipentaskan, ini juga seharusnya tidak ada spasi. Yang D, Taman Nasional Waikambas adalah tempat penangkaran bagi hewan gajah yang terletak di Lampung. Di Lampung, ini seharusnya beri jarak. Nah, apa beda A dan D? Kata depan itu, kata depan di apabila diikuti nama benda atau tempat maka seharusnya diberi jarak. Maka ini sudah benar. Kalau ini dia tidak beri jarak, ini salah. Seharusnya penulisan yang benar adalah di Lampung. Kasih jarak dan penulisan Lampung harus menggunakan huruf kapital. Maka jawaban yang benar adalah A. Baik, kita masuk nomor 18, ide pokok. Nah, lagi-lagi yang ditanya adalah ide pokok. Kita tinggal mencari kalimat utama. Kalimat utama itu beradanya di awal atau di akhir kalimat. Jadi sahabat belajar semua, kalau suruh mencari ide pokok, tidak perlu membaca keseluruhan teks, cukup membaca kalimat di awal dan kalimat di akhir. Nanti akan jumpa ide pokoknya. Kita lihat teksnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam budaya di dalamnya. Nah, tentang budaya. Ini adalah kalimat utamanya. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam budaya di dalamnya. Itu kalimat utama. Karena kalimat penjelasnya ini dijelaskan budayanya apa saja, karena banyaknya ras, agama, suku, keberagaman dicipta, karena itu semua kalimat penjelas. Kalimat utamanya hanya Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam budaya di dalamnya. Kita lihat pada pilihannya. Negara Indonesia mempunyai berbagai macam budaya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Kita masuk pada nomor 19. Simpulan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah negara Indonesia adalah negara majemuk, keragaman budaya, keunikan negara, kekayaan budaya. Maka jawabannya adalah negara Indonesia adalah negara majemuk. Artinya negara Indonesia memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Nah, terakhir kita masuk pada nomor 20. Berdasarkan teks deskripsi tersebut merupakan bagian. Lagi ditanya struktur teks deskripsi. Nah, harus diingat struktur itu ada identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup atau simpulan. Maka judul ini sudah pasti bukan jawabannya. Kita lihat jawabannya. Teks ini termasuk struktur apa? Bagian dalam rumahku pun tidak terlalu luas. Rumahku terdiri atas 1 ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur, ruang makan, kamar mandi. Ruang tamu hanya berisi karpet sebagai alas duduk dan rak buku yang terpasang di dinding. Agar suasananya harum, ada pewangi semprot otomatis yang terpasang di dinding. Lantai keramik putih membuat rumah mungil ini tampak luas.
Nah, maka ini termasuk deskripsi bagian karena dia mendeskripsikan tentang keadaan di dalam rumahnya. Oke, sahabat belajar dimanapun Anda berada, tadi kita sudah bahas latihan-latihan soal objektif pada halaman 13 buku LKS tadi. Sahabat belajar semuanya telah simak dan dapat mempraktikkannya dalam pembelajaran sehari-hari, karena apabila di kemudian hari nanti sahabat menemukan materi-materi pembelajaran ini dengan materi yang sama namun soalnya berbeda, sahabat sudah memiliki pegangan dan sudah mendapatkan ilmunya. Intinya, sebelum menjawab soal, sahabat belajar semuanya harus membaca soal terlebih dahulu, karena soal-soal pada bahasa Indonesia itu umumnya memiliki teks yang panjang-panjang. Jika kita membaca teksnya terlebih dahulu, maka kita akan kehabisan waktu dalam mengerjakannya. Baca soal yang terlebih dahulu, baru kemudian baca teksnya yang perlu saja. Nah, demikian pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya, pada video selanjutnya dengan latihan pada halaman yang berbeda. Mungkin masih dengan buku ini karena pembahasannya masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.